Pemirsa, viralnya pemberitaan soal pesantren Al Zaitun rupanya memancing alumni Al Zaitun sendiri untuk angkat bicara. Nah, ada sebuah video beredar bahwa salah seorang alumni Al Zaitun pun merasa kesal dan terbebani sikap alma maternya yang selalu mencari sensasi, begitu. Nah, menurut alumni ini, Al Zaitun sudah terkenal di mana-mana, namun sayangnya terkenal karena berita miring. Dan itu selalu terjadi katanya. Meski sudah ada jawaban dari official Al Zaitun, itu menurut pria ini katanya belum memenuhi semua pertanyaan dari masyarakat. Nah, pemirsa, untuk lebih jelasnya kita saksikan saja videonya berikut ini. Viral lagi, terkenal lagi, Mahat Al Zaitun, salah satu pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Terkenal karena berita bagus? No, tapi karena berita miring, selalu. Beberapa hari ini kita dihebohkan oleh berita ini. Sudah banyak perdebatan tentang berita ini di media sosial, walaupun udah ada official jawabannya dari Mahat Al Zaitun sendiri. Tetapi menurut kami sebagai alumni itu belum memenuhi jawaban. Karena satu, sebaik-baiknya soft wanita adalah di paling belakang dan sebaik-baiknya soft laki-laki adalah di paling depan. Kenapa kalau ada pilihan terbaik, kenapa pilih yang dibolehkan atau makruh? Satu. Dua, mengapa softnya jarang-jarang sedangkan dianjurkan ketika sholat berjamaah soft itu harus rapat dan lurus agar sempurnanya sholat? Oke, jawabannya karena masih mempraktekkan protokoler COVID-19. By the way, kita hargain jawaban itu. Tapi, kenapa waktu sholat softnya jarang-jarang, tapi setelah sholat ada acara makan-makan, tapi rapat-rapat? Lebih penting manakah, sholat atau makan-makan? Tiga, kalau kalian perhatikan ada satu orang ketika sholat berjamaah, ada satu orang yang duduk, yaitu beliau adalah CH Simanulang, yaitu orang Kristiani. Kenapa mesti ada di situ? Toleransikah? Emang harus begitu banget ya? Oke. Kami sebagai alumni sebenarnya juga terbebani dengan hal-hal seperti ini. Ya karena kami alumni Al Zaitun ini ya punya ikatan seenggaknya dengan Al Zaitun ya. Karena itu alma mater kami. Kami terbebani saat kami dipertanyakan oleh keluarga kami, dipertanyakan oleh lingkungan kami. Yang sebetulnya berita-berita tentang miring yang seperti ini, itu udah ada dari dulu. Dan itu terus-terus ditanyakan ketika Al Zaitun terkenal seperti saat ini. Itu bikin kami pusing. Jadi menurut kami stoplah bikin sensasi-sensasi yang bikin orang memancing untuk mempertanyakan Al Zaitun itu siapa, dari mana, apa, dan bagaimana. Please dong, jangan bikin sensasi terus. Masa kita alumni dibebani hal-hal kayak gini? Masa situ yang bikin sensasi, kita yang harus nyebokin? Thank you. Nah, waktu kami santri dulu di sana, ada istilah orang dalam dan orang luar, atau santri dalam atau santri luar. Nah, mereka itu yang santri dalam biasanya didominasi oleh koordinator Jabodetabek atau Jawa Barat Selatan dan Jawa Barat Selatan. Nah, mereka ngerti banget itu apa istilah dari orang dalam. Nah, menurut mereka, orang dalam itu adalah apa nih, itu tukang bakso ya? Ya, tukang bakso. Ya, mie bakso ya. Ya, bahas ini jadi ada tukang bakso bawa hati lagi kayaknya, guys. Udahan ya, jangan dilanjutin. Udah. Jelas ya, alumninya saja pun resah, terbebani, apalagi masyarakat. Wajar kalau memang masyarakat heboh ya. Alumninya saja loh. Oke. Baik, terkait dengan apakah Al Zaitun ini NII atau tidak, mari kita simak penjelasan dari orang yang pernah ikut seminar Al Zaitun ini. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang sesungguhnya tengah terjadi di Al Zaitun ini. Oh, malah sebagian kecil katanya ya. Jadi yang besar kayak apa malah? Al Zaitun memang pesantren termegah di Asia, berdiri di atas lahan 1.200 hektar, itu di Indramayu, dan 200 hektar diantaranya digunakan untuk pendidikan. Tetapi sebetulnya Al Zaitun ini bukan tentang sholat Id yang viral kemarin, juga bukan tentang sholat Jumat dan azan Jumat yang sekarang kita lihat, bukan. Tetapi ada sebetulnya yang menurut saya jauh lebih berbahaya, jauh lebih mengerikan dari apa yang kita bayangkan tentang Al Zaitun. Ya betul, yaitu
NII, Negara Islam Indonesia. Ini sejak tahun sudah mendirikan itu, dan bahkan mereka sudah membentuk kabinet NII, sehingga sewaktu-waktu ketika mencapai puncaknya, maka otomatis kabinet itu sudah akan diresmikan. Memang zaman SBY NII ini pernah diselidiki, tetapi tidak ada bukti sehingga kasus tersebut dihentikan. Tetapi kenyataannya NII tetap berjalan, rekrutmen itu tetap berjalan. Mereka direkrut dengan cara-cara yang berbeda, terutama mereka yang yang tamatan SMA, yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang agama, itu banyak sekali. Memang sih tidak semuanya komunitas Az-Zaitun itu menjadi NII. Sebagian kecil ada yang memang masyarakat biasa, dan sebagian yang lain itu memang NII. Dan ini memang betul pengakuan dari mantan kepala NII Crisis Center, yaitu Sukanto salah satunya. Dan kebetulan pada saat itu saya ikuti seminarnya, yaitu kantor NII di Jogja dulu sekitar tahun 2011. Pengakuannya luar biasa, sangat-sangat mengerikan. Jadi menurut saya pemerintah hari ini harus betul-betul bertindak, jangan sampai NII ini kembali bangkit. Ya, mereka mungkin bisa saja bertakiyah bersembunyi, tetapi gerakan di bawah tanahnya sungguh-sungguh mengerikan. Jadi menurut saya pemerintah dalam hal ini harus bertindak cepat, termasuk MUI setempat. Memang MUI setempat Indramayu ini mengatakan dia kewalahan karena sulit untuk mengidentifikasi apakah ini benar atau tidak. Tetapi yang jelas lambat laun, kalau ini Az-Zaitun ini tidak ditangani secara cepat, maka lihat saja nanti banyak orang-orang yang terutama mereka yang atas nama jihad itu jelas bergabung dengan NII yang ada di Az-Zaitun ini. Kalau sudah runtuh di kudeta bagaimana? Maka saya kira penting untuk betul-betul mengevaluasi, terutama dari Kemenak, mengevaluasi seluruh pesantren wabil khusus Az-Zaitun ini, ya agar tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab berkaitan dengan pondok pesantren Az-Zaitun. Saya memang bukan alumni Az-Zaitun, tapi beberapa kali saya pernah berkunjung ke pondok pesantren Az-Zaitun berkait dengan permasalahan sholat Jumat mereka, dan kemudian beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Dan terakhir yang viral sekarang ini adalah pelaksanaan sholat Idul Fitri secara tenggang, dan kemudian diikuti oleh salah satu orang yang mungkin bukan beragama Islam, lalu kemudian adanya wanita pada saf bagian pertama. Walaupun mungkin secara konteks peradaban yang dianut oleh Az-Zaitun itu adalah bagian daripada khilafiyah, tapi seharusnya Az-Zaitun juga beradaptasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendapat para jumhur ulama. Jangan semaunya Az-Zaitun, karena berkaitan dengan fikih itu harus diikuti dengan pendapat ulama-ulama lainnya. Artinya secara kualitatif, secara kualitas ajaran agama kita bisa terjaga dengan sempurna, bukan hanya karena inginnya Az-Zaitun. Karena yang terjadi hanyalah kemauan hawa nafsu, seperti yang kita lihat sekarang ini. Toleransi ya boleh toleransi, tapi jangan sampai kemudian kebablasan. Apakah kemudian mentang-mentang kita bertoleransi kemudian kita ikut-ikutan ibadah mereka? Sedangkan Rasulullah SAW sendiri pernah diajak untuk beribadah seperti apa yang mereka lakukan, dan mereka pun berjanji akan mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Sampai kemudian akhirnya turun ayat lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi berkaitan dengan ubudiyah, berkaitan dengan ibadah, tidak ada toleransi. Adapun yang berkaitan dengan muamalah, transaksi, jual beli segala macam, silahkan saja kalau memang itu dianggap perlu. Tapi yang berkaitan dengan ubudiyah, Az-Zaitun jangan coba-coba memasuki ranah syariat yang sudah bersifat tetap hukumnya. Jadi tolonglah Az-Zaitun, jadilah pondok pesantren yang bisa mengajarkan peradaban yang sebenarnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama salafus saleh. Jangan mentang-mentang bagus bangunannya, jangan mentang-mentang hebat bangunan fisiknya, lalu kemudian tidak mengindahkan pendapat ulama-ulama yang memang sudah terbukti
kesolehan mereka dan kewiawaan mereka dalam ilmu fikih dan ilmu tafsir dan sebagainya. Jazakallah ahsanul jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemirsa. Itulah tanggapan orang-orang yang sudah kenal dengan Az-Zaitun ya. Saya sudah tampilkan videonya tadi. Saya kira sudah jelas dan gamblang. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.